Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya. Sekalian deh, di sini gue jalanin Antutu versi 9 6 kali berturut-turut. Dan di sini gue lakuin satu tes lagi dengan mainin Genshin Impact yang dibagi jadi 3 aktivitas. Yo guys, balik lagi sama Fendi, si Cepu. Ini dia battle dari 2 HP dengan box kuningnya, yaitu Realme dan Poco. Battle apa? Battle HP 5G terjangkau. Dan di video kali ini gue bakal bahas mulai dari desain, feel, display, performance, battery, dan kameranya. Ini menarik banget buat kalian yang masih galau nih antara kedua HP ini. Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oh iya, sebelumnya bantu like video ini dulu ya. Lanjut. Kayak biasa di video perbandingan ini, gue bakal sajikan kalian data perbandingannya. Dan dari situ gue bakal komen untuk hal-hal apa yang kalian mesti tahu. Kita mulai dari desain dan feel-nya. Secara angka, dari sisi dimensi dan beratnya itu emang ada perbedaan. Tapi nggak terlalu signifikan kok kalau kalian pegang secara langsung. Terus, frame untuk kedua HP ini agak beda, dimana untuk Realme itu frame sampingnya flat, sedangkan Poco melengkung keluar. Habis itu untuk sisi perlindungan layarnya, untuk Poco ini dia udah Corning Gorilla Glass 3, sedangkan Realme gue nggak dapat informasi tentang ini. Gimana dengan desain belakangnya? Harus gue akui untuk Poco ini cukup keren ya, berasa anak muda banget. Apalagi warna kuningnya, bentar. Ini dia, tuh, ngejreng banget kan warnanya? Buat detailnya kalian bisa cek di video gue sebelumnya. Tapi buat gue pribadi, kalau emang disuruh pilih, entah kenapa gue prefer si Realme ini. Karena dia lebih kalem gitu. Cuman ya balik lagi, ini selera kalian masing-masing ya. So far dari sisi display sama persis, kecuali untuk tingkat kecerahannya, dimana untuk kecerahan maksimumnya itu dia beda sampai 100 nits. Sekarang pertanyaannya, apakah ngaruh? Di sini langsung gue coba aja, set brightness yang paling tinggi dan pakai di luar ruangan. Dan hasilnya emang berasa agak lebih terang si Realme sih, walaupun nggak terlalu signifikan. Dari sisi bezel pun cukup mirip, dimana untuk bagian bawahnya itu berasa lebih tebal dikit ya dibanding sama sisi-sisi lainnya. Cuma yang membedakan di sini adalah kamera selfie, dimana untuk Realme itu di pojok kiri atas dan Poco di tengah atas. Untuk diameternya kalau dilihat langsung sih mirip-mirip aja. Dan kalau ditanya lebih demen yang mana? Kalau buat gua sendiri sih ya yang di pojok ya, jadi nggak ada di tengah gitu. Kalau dilihat dari spesifikasinya sama persis untuk performance ini, dimana mereka pakai chipset Dimensity 700. Paling bedanya itu ada di storage UFS-nya, yaitu untuk Poco UFS 2.2, sedangkan Realme UFS 2.1. Untuk kapasitas baterainya itu sama-sama 5000 mAh, yang mana support fast charging 18 watt. Tapi ingat ya, di Poco ini kita dapat kepala charger itu 22,5 watt. Sekalian deh, di sini gue jalanin Antutu versi 9 6 kali berturut-turut, dan kita lihat gimana performance dari kedua HP ini. Oh ya, disclaimer aja, untuk Poco gua ini yang varian 6+128, sedangkan Realme 8+128. Hasilnya secara skor lebih tinggi Realme dengan kisaran 360 ribuan, sedangkan Poco ada di 320 ribuan. Tapi yang cukup menarik di sini, dari ke-6 skor tersebut terlihat kalau performance si Poco ini lebih stabil ya, dengan penurunan performance 1,9%. Sedangkan Realme cukup jauh di 11,59%. Kalau kita lihat lebih detail, tepatnya penurunan drastis ini terjadi di tes ke-5 dan ke-6, jadi 320 ribuan untuk Realme. Sedangkan dari sisi baterai, total Poco berkurang 11% dan Realme 13%. Habis itu lanjut gue coba nonton YouTube dengan resolusi 1080p selama 30 menit. Dan hasilnya Poco berkurang 3% dan Realme berkurang 4%. Terakhir, recording video 1080p selama 15 menit masing-masing berkurang 4%. Untuk tes yang lebih detailnya lagi, gue bakal bikin video terpisah ya. Yaitu apa? Yes, tawuran chipset. Yang mana gue bakal bandingin 4 HP 5G terjangkau. Mulai dari Redmi, Realme, Poco, sama Samsung. Ditunggu aja ya. Sebenarnya ada satu informasi lagi yang gak penting, tapi gue gatel pengen kasih tahu, yaitu boxnya Realme yang kegedean. Ini gue bandingin sama boxnya si Poco, kalian bisa lihat bedanya. Ya, semoga kedepannya bisa lebih ringkas lagi untuk boxnya ya, paling enggak kayak Poco gitu. Untuk settingan gaming sama aja untuk kedua HP ini, mulai dari PUBG, Genshin Impact, sama Mobile Legends. Dan di sini gue lakuin satu tes lagi dengan mainin Genshin Impact selama 15 menit dengan settingan defaultnya, yang dibagi jadi 3 aktivitas.
Jadi di 5 menit pertama, gue diemin gitu aja, nggak disentuh-sentuh. Habis itu 5 menit selanjutnya, jalan muter-muter doang sana-sini. Dan 5 menit terakhir itu gue ngelakuin battle. Hasilnya di sini terlihat untuk kedua HP ini punya pola yang sama, di mana 5 menit pertama itu cukup stabil. Dan menit selanjutnya terlihat ada pergerakan. Sebagai informasi di grafik ini, untuk garis merahnya itu adalah Realme dan hijau itu Poco. Secara keseluruhan dari 15 menit main cukup baik, dengan FPS rata-rata 30 untuk Realme dan Poco di bawah dikit dengan 29,7 fps. Untuk konsumsi baterai, Realme lebih tinggi dengan 700-an, sedangkan Poco 600-an mW per hour. Untuk fingerprint terlihat Realme lebih cepat di sini, dengan catatan animasi untuk kedua HP ini juga udah gua matiin. Dan ini dia untuk speakernya. Sebelum kita masuk ke contoh videonya, gue mau kasih tahu dulu kalau untuk kedua HP ini punya resolusi video di 1080p 30 fps untuk kamera depan dan belakang. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya antara Poco M3 Pro sama Realme 8 5G. Nah, ini dia samping-sampingan langsung, dan kalau gue lihat ini, wah, kalau kita lihat pohon belakangnya ini lebih jelas sih Poco ya untuk dynamic range-nya. Oh, di sini juga kelihatan nih guys. Oke, itu tadi dynamic range-nya, dan kalau kalian perhatiin juga, mic dari Realme itu menghasilkan suara yang lebih tinggi dibanding Poco. Dan sekarang gua tes stabilisasinya. Cukup mirip untuk hasil keduanya dan udah oke sih menurut gua stabilisasi di kamera depan ini. Lanjut ke backlight, yang menurut gua cahaya mataharinya lebih terkontrol di Poco. Terus untuk warna secara overall gua lihat Poco lebih warm dan Realme sedikit cool gitu. Misalnya di daun ini, Poco lebih ke kuning-kuningan, sedangkan Realme hijau yang cool, dimana lebih mendekati Poco untuk warna realnya. Dan ini dia untuk kamera belakang. Di sini kebalik ya, dynamic range si Realme itu lebih baik dikit dibanding Poco. Kalian bisa lihat tekstur awan dan pohonnya. Terus untuk gambar ini juga Poco terlalu terang. Kesannya semua terlihat kuning ke hijau-hijauan aja. Jadi banyak detail yang hilang. Sedangkan di Realme itu kontrasnya masih kelihatan antara daun dan batang pohon. Untuk karakter warnanya masih sama, Poco agak warm sama Realme itu cool, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Lanjut ke stabilisasi, sayangnya walaupun Ultra Steady di Realme itu udah on, tapi masih cukup gempa. Cuma ini udah lebih baik ya sebenarnya dibanding sama yang Ultra Steady-nya off. Untuk backlight sedikit lebih baik Realme di sini. Kalian bisa lihat area putih di mataharinya itu lebih nyebar di Poco. Untuk video rumput ini mana yang mendekati real? Agak susah sih sebenarnya. Warna Poco agak sedikit flat, sedangkan Realme lebih ke saturated gitu. Jadi jawabannya untuk warna yang lebih real itu sebenarnya di tengah-tengah Poco dan Realme. Lanjut ke fotonya, kita mulai dari selfie, yang mana foto dari Realme itu lebih cool ke biru-biruan dan Poco itu lebih warm ke kuning-kuningan, sama kayak videonya. Untuk dynamic range-nya lebih ke Poco. Beberapa langit di Realme itu kelihatan putih. Untuk portrait kamera belakang di sini terlihat kalau beberapa bagian dari tepi badan gua masih kena blur. Cuma Poco di sini sedikit lebih baik. Paling nggak di bagian ini masih kelihatan batasnya. Masih di foto yang sama, di sini kalian bisa lihat di bagian rambut gua untuk Poco lebih natural. Sedangkan Realme kelewat tajam atau bahasa kerennya oversharpening. Next, kita jajal mode 48 megapiksel dari kedua HP ini. Lalu gua zoom 2000%. Dan hasilnya terlihat Realme lebih jelas, tapi entah kenapa gue berasa nggak natural. Warna merah di huruf T-nya itu jadi hitam di Realme. Agak over processing nggak sih? Tapi jujur jadi berbentuk gambarnya kalau dilihat. Untuk foto pemandangan buat gue pribadi lebih enak di Realme, walaupun sedikit lebih saturated dibanding sama Poco. Di samping itu untuk Poco agak gelap juga dibanding sama Realme yang tingkat kecerahannya cukup pas, jadi detailnya juga dapet. Terakhir gue coba zoomnya mulai dari 1 kali, 2 kali, 5 kali, dan 10 kali. Untuk 10 kali gue coba zoom lagi 200%.
Dan terlihat detail dari Realme itu lebih dapet. Kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri dan tekstur batang pohonnya. Untuk poin-poin lainnya kalian langsung lihat aja di sini. Nggak ada komen di gua sih, jadi langsung aja kita ke kesimpulannya. Oke, gue bikin singkat aja nih kesimpulannya. Mulai dari desainnya, balik lagi sih ke selera kalian. Untuk feel genggaman, mirip-mirip. Cuman yang mesti kalian perhatiin ini perlindungan Corning Gorilla Glass 3 untuk Poco. Untuk displaynya mirip, sama-sama punya ukuran 6,5 inch dengan teknologi IPS LCD. Habis itu kamera selfie depannya, yaitu Realme ada di pojok sedangkan Poco di tengah. Untuk itu sih selera masing-masing ya. Dari sisi performance sama-sama pakai chipset MediaTek Dimensity 700 dengan UFS storage yang beda, yaitu Poco 2.2 dan Realme itu 2.1. Baterainya sama-sama di 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Untuk pengetesan Antutu terlihat kalau Poco ini lebih stabil, sedangkan skor yang didapat untuk Realme lebih besar. Skor yang lebih besar ini mungkin ya karena perbedaan RAM-nya untuk kedua HP ini. Gaming mirip-mirip, main Genshin Impact selama 15 menit dapat FPS rata-rata dengan selisih 0,3 lebih tinggi dikit di Realme. Gimana untuk kameranya? Untuk ini agak susah disimpulin ya, karena untuk tiap-tiap bagiannya itu punya plus minusnya sendiri-sendiri. Jadi kalian balik lagi aja ke detail kameranya dan sesuaiin sama kebutuhan kalian untuk foto atau video. Terakhir. Yang paling penting itu adalah harganya. Sampai video ini dibikin, gue belum dapat informasi ya berapa harga resminya dari si Poco. Sedangkan untuk Realme itu, 8 plus 128GB ada di 3 juta rupiah untuk flash sale-nya. Dan harga normal itu di 3,2 juta. Feeling gue sih Poco bisa kasih lebih murah lagi nih. Tapi ntar kalian juga mesti lihat untuk varian RAM dan storage-nya waktu launching nanti. So, kita tunggu aja official launch-nya dari Poco Indonesia. Yaudah guys, itu videonya. Kalau kalian terbantu dengan video ini, boleh gantian bantuin gua buat like video ini ya. Kalau kalian bisa share, wah, gua bakal lebih seneng lagi nih. Tapi paling nggak, bantu di like ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!